Apa yang kamu rasain kalau lihat lagi foto-foto ini? Aku kasihan sebenarnya. Ya pada zaman itu mukanya masih belum tahu aja kalau duitnya bakal habis sudah. Malunya juga ke aku dong. Orang sekolah nggak ngubungin dia, tau dia apain? Di blok wali kelasku sama dia. Pas masalah itu yang pesan panjang itu, ada salah satu tuh yang isinya kayak gini. Bilang ke mamaku, kamu tuh udah gagal ngedidik anak-anakmu. Kamu gagal didik Baim. Terus Baim itu anak gagal. Aku buka aib atau apapun. Masalahnya yang bilang kayak gitu tuh nggak tahu yang aku rasain apa ya kan. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea. Hari ini kita kedatangan, aduh tamunya jauh banget ini, datang dari Malang ya, tapi dia tapi dia juga udah sering ke Jakarta. Ada Baim Alkatiri. Hai Baim. Halo. Baim ini dikenal dari umur 2,5 tahun dia udah main sinetron. Dikenalnya dengan kalimat tolong Baim gitu ya kan. Kecil 2,5 tahun. Dan kemarin juga ramai lagi setelah Baim ini membagikan kisahnya. Dia itu diblokir sama ayah kandungnya sendiri. Dan muncullah cerita-cerita lainnya. Termasuk ya bahwa dia selama sekolah, terakhirlah sekolah di pesantren itu juga kamu cuma dibayarin uang saku. Tapi nggak dibayarin sekolahnya. Kalau dulu pas pesantren masih dibayarin, terus dikasih uang jajan, tapi uang jajannya ya bisa dibilang nggak sepadan lah sama apa yang udah aku lakuin selama itu dari kecil kan. Dari kecil, ya. Karena dia waktu kecil juga sempat disebut sebagai artis cilik dengan bayaran termahal. Ya, dan kamu tuh berkarirnya berapa tahun ya, dari umur 2,5 sampai 11 tahun ya? Ya kita bilangnya 3 tahun lah ya, kan 3 tahun kurang. 7 tahun kurang lebih. Kita bilang 3 sampai umur ya mungkin 9-10 tahun lah. 9-10 tahun, dan kalau di sini tercatat kamu itu sudah main di 11 sinetron stripping. Iya, dan semuanya. Coba aku hitung ya. Semuanya peran utama. Dan semuanya peran utama, dan semuanya 15 juta tuh. Ya enggak Pokoknya banyak lah ya. Jadi kalau dibayang-bayangin tuh kayaknya harusnya tuh udah bisa punya berapa rumah gitu. Banyak lah, harusnya di mana aja ada rumah. Harusnya di mana aja. Kalau dikelolanya benar ya. Yes. Tapi sekarang pada zaman itu kan harga rumah nggak kayak sekarang. Iya benar ya. Sekarang yang masih ada apa properti yang masih ada? Yang masih ada rumah satu masih ada. Sama rumah satu di Jakarta, rumah satu lagi di Malang. Oh itu masih, yang di Jakarta masih ada? Ada, tapi suratnya nggak ada di aku. Tapi ada, aku kemarin sempat dikonfirmasi sama keluarga besarnya Abah. Suratnya ada di notaris. Oh, suratnya ada di notaris. Ada. Atas nama? Atas nama Abah, tapi Abah mengakui kalau itu rumahku. Akhirnya dia mengakui. Akhirnya mengakui. Dan rumah yang di Malang juga ada. Mobil-mobil? Nggak ada, sama sekali. Itu kenapa mobilnya nggak ada? Karena pandemi? Jujur aku nggak tahu. Oh kamu nggak tahu? Bukan karena masa pandemi itu saya terpaksa dijual? Enggak. Karena aku inget itu Abah sempat beli mobil setelah semua mobilku udah nggak ada ya. Abah itu sempat beli mobil, setauku itu berdasarkan usahanya sendiri waktu itu. Tapi itu kan ya mobil cuma ada 1 apa 2 waktu itu ya. Sedangkan mobilku dulu ada banyak. Ada banyak tuh berapa? 45 paling mungkin. 45 itu sekarang nggak ada sama sekali. 4 atau 5 ya segituan. Oke. Ini kita mau flashback dulu lah sebelum kita tanya-tanya sebenarnya apa sih yang membuat Baim ini kemudian bercerita. Karena kita terakhir ketemu tahun ini masih ya, tahun ini ketemu di Surabaya. Masih awal tahun kita ketemu. Lagi membahas mengenai bisnis dia yang bisnis susu kambing itu di zaman pandemi itu dia jadi pedagang, jadi pengusaha ya kan. Dia sempat spill sedikit. Tapi iya, aku sempat ngasih sedikit loh waktu itu. Aku nanya agak ragu-ragu gitu. Takutnya kalau kamu buka nanti terjadi keributan. Tapi kan di belakang kamera aku udah sempat cerita waktu itu. Iya sih. Tapi kan ya maksudnya kekhawatirannya kan nanti karena itu masalah keluarga banget gitu ya. Takutnya jadi ribut. Ternyata setelah kamu kemarin ngomong jadi rame. Jadi rame dan orang-orang mungkin ada orang yang nggak seberpendapat sama aku bilang aku buka aib atau apapun. Masalahnya yang bilang kayak gitu tuh nggak tahu yang aku rasain apa ya kan. Kayak sejauh apa aku berusaha buat diriku sendiri. Sedangkan aku ketika itu 2 tahun lalu ya, aku masih berarti umur 17 tahun. Itu aku belum di waktunya aku. Iya. Maksudnya kayak nggak seharusnya dong aku struggle kayak gitu. Sedangkan aku udah
Kayak dari aku kecil udah ngabisin lebih dari setengah umurku buat nyari duit gitu kan. Kenapa sekarang sisanya udah nggak ada lagi gitu. 17 tahun itu kamu se-struggle apa sih waktu itu? Aku pernah jualan pinggir jalan. Pinggir jalan? Ada, aku pernah jualan pinggir jalan. Aku dulu jualan susu kambing pinggir jalan. Dan itu emang betul-betul, maksudnya tabungan itu nggak ada? Nggak ada? Nggak ada sama sekali. Sampai harus, itu biaya dari jualan susu kambing di pinggir jalan itu untuk apa? Itu untuk waktu itu ya COVID ya. Maksudnya kayak siapa sih yang nggak struggle COVID? Maksudnya COVID tuh dampaknya ke semua orang dong. Iya betul, ya kan? termasuk kamu juga. Termasuk aku juga. Dan di COVID itu, aku nggak dibiayain juga COVID itu. Jadi sebenarnya kalau dibilang 2 tahun lebih lah aslinya. Tapi COVID itu kan ya aku ngerti lah. Kayak Semua dia juga susah. pasti susah lah. Aku kayak bisa ngerti, ya udah deh lu usaha buat adik-adikku aja. Kayak aku bisa kok, aku masih oke lah nyari sendiri. Dan setelah selesai COVID itu aku masih pesantren. Waktu itu aku baru mau keluar. Itu aku juga masih dikasih uang jajan. Cuman ya nggak sepadan aja sama yang udah aku lakuin. Kayak lebih dari setengah umurku tuh aku pakai buat nyari duit loh. Iya ya. Dan itu mana nggak ada kan? Nggak ada. Ya itu tadi ya sekitar 10 tahun ya. Hampir 10 tahun. Nah, kamu berarti baru 2 tahun ini betul-betul emang nggak ada komunikasi, nggak ngomong, nggak apa sampai akhirnya di blok. Tapi sebelum-sebelumnya waktu pandemi itu masih ketemu? Pandemi masih sempat ketemu 2021 dia datang ke Malang dulu. Sekali doang tuh? Sekali, 2 kali, 3 kali. Sekali, 2 kali, 3 kali lah segituan lah. Tapi nggak sering? Emang kalian nggak tinggal bareng? Enggak dong, aku kan hak asuh kan di mamaku. Aku tinggal tetap sama mamaku. Cuman waktu itu masih semuanya baik-baik aja pada saat itu. Pada saat itu? Sekali ini kamu udah enggak? Bahkan keluarga aku saking baik-baiknya aja kayak kan mamaku udah cerai ya, kan udah punya keluarga masing-masing. Itu tuh kita cerai itu dari tahun kamu masih 2011, 2012 gituan lah. Umur 7-8 tahun. Ya 7-8 tahunan. Bahkan itu kan udah punya keluarga masing-masing. Itu tuh kita pernah sering ngumpul dulu. Kayak 2 keluarganya disatuin tuh bisa dulu tuh. Kayak emang sesantai itu nggak pernah ada masalah apapun gitu loh. Tapi kamu sendiri pun walaupun kamu tahu dari kecil kamu kerja ada duit, kamu sendiri juga nggak pernah nanya-nanya atau minta selain semua gitu, pernah? Jadi aku nggak pernah nuntut semuanya. Aku baru mulai nyadar kayak perasaan aku kerja dari dulu nih. Itu gara-gara aku dulu jajanku di pondok tuh dikit loh. Dan aku nggak pernah mempertanyakan karena menurutku cukup aja. Jajan sedikit berapa? Aku dikasih 600.000 sebulan. Sebulan? Ya oke lah, itu kayak mungkin bisa cukup lah. Nggak lebih tapi cukup. Tapi at some point kadang-kadang aku butuh lebih dong. Kayak aku pasti ada kebutuhan lagi kan. Dan kalau misalnya kurang aku minta. Kalau dikasih ya alhamdulillah. Kalau nggak dikasih aku ya tipikal anak kayak oh ya udah kalau nggak ada gitu loh. Oke ya udah fine aja. Sampai saat itu aku tiba-tiba kepikiran kayak pas dia bilang nggak ada, pas aku lagi butuh banget, terus aku mikir kayak perasaan gue syuting bertahun-tahun deh, kemana ya duitnya ya? Terus kayak udahlah, udah amat lah gitu. Terus aku pernah nanya juga, karena punya rumah 2 di Jakarta asli ya. Aku nanya, "Bah, rumah saya itu mana, Bah?" "Nggak ada kan, udah laku." "Oh." Dia cuma jawab, "Oh doang lah aku." Padahal di dalam hati? Terus kayak dalam hati kayak, kok gue gak ngerasain duitnya ya? Terus aku nyari info lah tuh laku berapa. Terus aku dapet info lakunya 1,3. 1,5 sekitar. Dan itu gak ngomong ya? Abang gak ngomong? Dan itu gak ngomong. Baru ngomong ketika aku nanya. Kalau gak nanya juga gak bakal tahu aku tuh rumah dilaku. Ke mama kamu juga gak ngomong? Mama kandung, mama tiri. Mama kandung? Mama kandung aku. Iya? Enggak. Karena emang di perjanjian itu kan ada rumah 2 nih. Salah satu mama kandungku dulu di rumah yang sekarang masih ada di Jakarta kan. Di Jakarta 2. Kan lu walaupun udah cerai kan masih sama-sama tinggal di Jakarta. Iya. Kan tuh ada 2 rumah tuh satu-satu. Yang ketika mamaku pindah ke Malang, otomatis kan ayahku pindah ke sini dong, ke rumah yang satunya dong. Mamaku balik ke Malang. Dulu perjanjiannya itu kan masing-masing satu. Iya. Ketika mamaku Malang, perjanjiannya itu ayahku harus ngelunasin mobil. Ya ayahku dilunasin dong mobilnya. Dia dapat rumah 1 kok. Maya dapat rumah, Maya bisa ditinggal di situ loh. Tapi tetap rumah itu dua-duanya punya aku kan. Iya. Mau dibagi? Ya makanya kan, ya masa ditinggalin bareng kan ya, atau ayahku beli rumah sendiri kan nggak bisa dong. Saya kira waktu itu ayahku pindah sini, harusnya rumah situ kan masih dipertahanin nih. Iya. Dijual sama dia. Padahal itu sebenarnya bagiannya mamamu dong. Itu bagianku. Bagian. Nggak ada. Itu semua hartaku. Mamaku nggak pernah nyentuh hartaku. Aku tuh pernah nanya ke mamaku, Mama tuh dapat apa sih dari Abah? Pas zaman mama masih istrinya tuh mama dapat apa aja dari duit time? Gue nggak dapat apa-apa. Cuma dapat 10% doang dari penghasilanmu. Dari penghasilanmu? 10%?
Enggak, sebenarnya waktu kamu kerja itu emang semua penghasilan itu dari kamu atau memang sebetulnya ya ada juga abah tuh dari ada yang lain gitu? Ada, tapi itu nggak bakal bisa nutupin semuanya. Jadi aset-aset itu sebenarnya dari hasil kerja kamu. Jadi sebenarnya kamu tidak pernah mempermasalahkan awalnya. Awalnya. Aku nggak pernah mempermasalahkan. Aku selalu diem. Aku nggak pernah nuntut apapun. Aku bahkan sampai aku masih jaga namanya dia gitu loh. Kayak aku ada orang nanya bilang kayak iya kok masih ngasih uang jajan kadang-kadang. Terus aku lama-lama kayak dengan hal yang aku lakuin itu kayak nggak ada feedback baik dari dia gitu loh. Kayak malah dia ngerasa kayak oh ya udah dia udah bisa kok. Ya udah dia kayak malah ngerasa kayak lepas tanggung jawab gitu loh. Kamu kayak dibiarin gitu ya, aja. Oke. Aja dengan itu kayak ya udah. Karena aku berharapnya 2 tahun aku diem dan aku sekarang tahu dia kerja, aku kayak berharap oh adalah tanggung jawab dari dia. Sumpah dia nelpon aku transfer aku 10 juta lah aku bakal bilang makasih. Karena itu nunjukin oh ada nih effortnya dia untuk bertanggung jawab, or effortnya dia untuk membayar sekolah atau ngurusin anak-anaknya ini tuh. Mana nyatanya nggak ada kan. Dan yang kamu paling kesel karena adik-adik dirimu. Paling kesel itu karena adik-adik diriku nggak dibiayain. Kemarin akhirnya setelah podcast yang itu keluar, dia sempat nelpon adik diriku, ngetransfer duit ke mama diriku itu 10 juta. Sedangkan dia udah nggak ngasih 2 anak itu setahunan, nggak nutup dong. Tapi kayak ya udah, mama diriku cuma jawab ya udah ya makasih. Gitu loh, sesimpel itu loh. Yang penting tuh, aku tahu kamu nggak bakal bisa sepenuhnya tanggung jawab. Terus lu tuh ada nunjukin kasih kabar kayak gitu ya? Iya kasih kabar atau nggak usah lari dari masalah ini gitu loh. Kayak selama bisa dihadapin baik-baik kenapa enggak gitu. Ada kata-katanya yang bikin kamu tambah kesel nggak sih? Ada kata-katanya dia ke mamaku sebelum dia ngilang itu. Itu ada, itu nanti aja. Itu masih dikip ya? Itu masih dikip, masih banyak yang bakal aku keluarin lagi nanti. Kamu kan bilang salah satu pemicunya adalah ternyata bahwa adik-adik kamu yang masih kecil-kecil pun itu juga nggak dibiayain gitu. Iya kan? Itu kalau dihitung derajat kekesalannya dengan yang belum kamu ceritakan itu 1 sampai 10 berapa tuh keselnya? Aku jauh lebih kesel yang caranya dia ngomong ke mamaku. Itu ternyata. Itu triggernya sebenarnya. Tapi itu kan urusan dia sama mamaku gitu loh. Walaupun itu nyakitin hatiku, itu nyakitin hati mamaku, nyakitin hati abangku, itu urusan mamaku, abangku sama ayahku gitu loh. Aku nggak ada ikut-ikut masalah itu. Kayak yang sekarang itu maksudku ini between you and me aja gitu loh. Ini between lu sama gua gitu loh. Itu yang ada salah lu. Masalahnya sama mamaku. Nggak usah lari dari aku. Aku nggak ada ikut-ikut. Dan dia tahu kalau aku nggak ada ikut-ikut. Kenapa aku harus kena imbasnya? Kamu kesel karena? Aku kesel karena dengan caranya dia yang itu nyelesain masalah. Kayak dia harus lari kayak gitu. Aduh nggak laki banget. Nggak ada mentalnya. Dan kata-katanya ke mamamu itu juga menyakiti hati kamu sebagai anak. Iya, tapi aku sebenarnya aku nggak ikut-ikut sih, nggak mau ikut-ikut. Aku cukup kesel aja yang itu. Cuman dengan caranya dia lari dari aku tuh aku nggak terima. Aku masih belum bisa nerima fakta itulah. Nih, kamu cerita bahwa ya di usia 17 again gitu, kamu harus struggle lagi gitu kan ya. Yes. Padahal dulu waktu dari umur 3 tahun udah kerja setiap hari tuh ya kamu kerja. Covid aku udah struggle ya kan. Terus aku ditambahin lagi tuh waktu itu dia ngilang kayak gitu. Aku ngerti pada saat itu dia nggak punya duit, aku tahu. Cuman nggak gitu caranya ngadepin masalah tuh nggak kayak gitu. Masa dia hidup puluhan tahun harus aku ajarin sih cara ngadepin masalah gimana, kan nggak kan? Jadi ini pemicunya ada ya, jadi ada pemicunya tuh lagi. Ada triggernya dia kayak gitu ada. Cuman aku nggak ada kaitannya sama itu dong. Bukan dengan kamu. Tapi masih ada kaitannya dengan ada kaitannya dengan biaya. Biaya ada. Salah satu trigger itu keributannya. Enggak. Ya bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak gitu loh. Kayak itu apapun itu biaya atau apapun itu tanggung jawabnya dia gitu loh. Kalau emang dia nggak bisa biayain, kenapa dia harus nyuruh aku sekolah? Sekolah itu atas dasar permintaan dia. Dia yang nyuruh aku sekolah, sedangkan aku bilang kayak aku ngambil paket C aja nggak apa-apa kok. Karena umurku udah bukan umur anak SMA gitu loh. Aku sekarang 19 tahun dan aku masih kelas 3 SMA, aku baru tahun terakhir. Maksudnya kayak umurku bukan umur anak SMA. Kalau emang nggak mampu bayar sekolah, itu ya aku ngambil paket aja gitu loh. Dan dia waktu itu bilang bisa bayar, dan iya oke dia bayarin aku uang masuk SPP sebulan pertama kayaknya, aku lupa. Dan setelah itu udah dia ngilang gitu aja. Dia kabur dari tanggung jawabnya, dia kabur dari ini semua. Dan kamu harus bayar sendiri tuh uang sekolah. Dan aku harus nanggung sendiri dong, malunya juga ke aku dong. Orang sekolah nggak ngobungin dia, tau dia apain?
Di blok wali kelasku sama dia. Hebat nggak? Wali kelasku nelpon, halo ini siapa ya? Dia jawab gitu, halo ini siapa ya? Ini dengan wali kelasnya. Wali kelas ngomong baik-baik loh. Ini dengan wali kelasnya Abaim. Oh iya bu, ada apa? Pas kalian nanya masalah SPP segala macam. Oh maaf bu, salah sambung, cetek, dimatiin, diblokir. Aku sama wali kelasku ketawa-tawa mangkal banget, kita marah-marah waktu itu kayak, bapak mau kenapa sih? Aku ketawa, ya sih udah gitu. Dia bilang itu, ibu mau minta nomor orang tua aku tak kasih. Sekarang ibu ngehubungin, tahu kan jawabannya kayak gimana? Ya emang gitu orangnya. Aku udah bilang ke wali kelasku, bu pasti dia nggak bakalan jawab deh. Atau kalau jawab juga ujung-ujungnya hari dia. Enggak bisa bapakmu. Ditelepon sama wali kelasku. Diblokir wali kelasku. Siapa yang malu? Aku dong yang malu. Itu kamu malu ya. Kamu tapi ceritanya kan sambil gitu. Kan kita ngelihatnya kayak santai, tapi kan yang bergejolak di hatimu tuh banyak banget itu. Masih karena aku masih belum mau keluarin semua, masih banyak yang bakal aku keluarin. Step by step. Tunggu apa? Nunggu aja beberapa minggu ini bakal masih ada yang ngehubungin aku apa enggak. Kalau emang masih nggak ada, ya aku keluarin lagi. Maksud kamu ingin bapak kamu, abah itu langsung hubungin kamu? Abah itu langsung hubungin aku. Karena bakal masih ada hal yang bahkan yang ada yang aku simpen yang bisa bikin dari deportasi juga ada. Waktu ini rame ada keluarga yang menghubungin kamu? Ada dong. Mereka gimana responnya? Kamu kenapa bahas abah ini bongkar aib, ini nggak boleh. Bongkar aib. Bongkar aib itu kalau bukan fakta. Aku ngomongin fakta. Dan kalau aku bongkar, emang kalau menurut kalian aku bongkar aib, ya oke nggak apa-apa, aku terima dosanya. Karena aku udah nggak kuat nyimpenin lama-lama, aku nggak bisa. Karena aku udah berbuat baik juga nggak ada feedback baik, ya kan? Sekarang aku berbuat yang menurutku benar. Kalau menurut kalian salah ya bodo amat, ini urusanku ya kan? Oke, sekarang kita mau flashback sedikit lah ya ke Mbak Im cilik yang sudah kerja syuting dari umur 3 tahun. Kalau dibilang sebenarnya kamu tuh dari kecil dieksploitasi gitu, kamu tanggapanmu apa? Bisa fakta, bisa enggak? Bisa enggak? Waktu itu abah ngelaknya bilangnya kan Mbak Im yang suka. No. Apa? Ya itu salah satunya. Kayak aku emang aku dulu enjoy ya. Aku dulu walaupun kadang rada kecapean, aku bad mood apa, tapi menurutku itu something yang aku lakuin, nikmatin lah. Karena emang udah dari kecil banget ya. Kayak aku tumbuh di lingkungan itu gitu loh. I grew up in that environment gitu. Aku tumbuhnya di sana, aku habitatku di sana gitu kan. Jadi ketika dibilang paksaan atau enggak, mungkin aku bilang itu udah kebiasaan. Tapi abah waktu itu bilang, duit Mbak Im itu ada kok saya kumpulin buat nanti sekolahnya Mbak Im ke depannya gini. Itu nggak ada buktinya kan? Mana duitnya? Mana duit sekolahku? Nggak ada. Kalau dia alasannya dia bakal ngelak dengan cara dulu kamu pesantren gini. Sepindah-pindahnya aku pesantren, semahal-mahalnya aku pesantren, nggak bakal nyampe 1 M. Aku bisa jamin itu. Kamu kan pesantren pindah sampai berapa kali? 3 kali pindah. Kenapa sih sebetulnya? Kamu merasa terpaksa? Aku gak mau bosan sih. Karena aku pertama terpaksa ya, dan aku juga gak mau bosan orangnya. Dan itu abah yang maksa? Mama. Berawal dari abangku itu minta masuk pesantren. Otomatis aku sebagai adiknya disuruh ikut dong. Oke, aku gak mau. Udah masuk. Ya udah deh ya. Masuk pesantren, ya udah ya. Aku masuk berdasarkan paksaan ya. Bahkan pas tes itu kan ditanyain kan, kayak kamu pesantren ini dipaksa apa kemauanmu sendiri? Dipaksa. Akhirnya bakal nggak terima dong, bakal nggak diterima kan? Tetap aja aku diterima ternyata. Padahal kamu maunya nggak diterima sih waktu itu. Ya kamu maunya kalaupun misalnya nggak di pesantren gitu kamu punya? Iya aku pengen sekolah normal kayak anak pada umumnya. Kamu udah ngomong itu, aku pengen sekolah normal iya, aja. Aku udah bilang, mamaku nggak bolehin. Abang mau pesantren kok, masa kamu enggak? Alasannya cuma itu, bukan ya, alasan. sama mamaku bilang kayak lingkungannya nggak bagus gini. Lah lingkungan tuh nggak ngaruh, tergantung anaknya gimana. Ya itu mungkin ya preferensi ibu lah, aku nggak bisa ngelawan mama lah waktu itu, kayak ya udah. Tapi kamu ketika kamu pindah sampai 3 kali pesantren itu menjadi masalah bagi abahmu? Enggak, dia fine aja. Tapi kamu sebut tadi ya kan aku pindah sekolah 3 kali itu juga nggak nyampe. Ya maksudnya karena dia pasti bakal pakai alasan dia udah ngebiayain aku pesantren dan lain-lain kan. Sedangkan pesantrenku, sekolahku dari dulu nggak bakal sampai 1 M. Kalaupun nyampe ya nggak bakal nyampe 2 M deh. Syuting berapa minggu sih aku 2 M dulu. Tetap aja ya itu. Kamu sudah berpikir jauh nih kalau ada ya ngomong buat sekolah, lu dibayar sekolah. Apa? Nggak bakal nyampe. Sekolahku dulu ya tak masuk itu bayar pesantren pertama nih. Masuk bayar 20 juta.
nih kita pakai kalkulator deh. Masuk bayar 20 juta, ya kan? Uang sekolahnya sebulan 1.200.000. Iya. 1.200.000 sebulan. Aku di pesantren di sana 2 tahun. Berarti 24 bulan. 24 bulan dikurangin liburan paling 22 bulan lah bayarnya. 1.200.000 kali 22 sama dengan 26 juta ditambah 20 juta kali 2 berarti 40 juta. Ya, nggak nyampe 100. 66.400.000 satu pesantren. Iya, nggak nyampe 1 miliar. Pesantren yang lainnya per bulannya nggak sampai 1.200.000, lebih murah. Nggak sampai 1 miliar, paling 500 juta. Nggak sampai juga, paling kalau dihitung uang jajanku 600.000. 600.000 sebulan. Kamu pernah nggak sih di sekolah ini artis kok hidupnya kok uang sakunya cuma segitu gitu? Pernah digituin nggak orang-orang? Enggak sih, karena karena aku nggak kekurangan. Maksudnya kayak kadang lamanya kayak aku berani kayak ya udah aku jajan, aku nggak yang jajan-jajan banget gitu kan. Ini ya kadang ada lah yang bilang gitu, tapi kayak ya buat yang mereka yang tahu, kan temen-temenku tahu dong aku kondisinya kayak gimana. Ya mereka ya fine-fine aja, biasa-biasa aja. Ini kamu ngomong kayak santai aja, tapi sebenarnya dalam hatimu tuh gimana sih? Aku sebenarnya aku udah kayak aku masih pengen ngebuang semuanya, masih pengen aku tumpahin lagi di saya, tapi aku harus nahan, kayak nggak bisa aku buang semua sekarang ya. Karena aku masih ngasih kesempatan buat ayahku ngehubungin aku. Yang kamu harapkan adalah cuma dia hadir aja gitu ya, untuk bener. menghadapi masalahnya, bertanggung jawab buat aku dan adik-adikku. Bayang kamu kalau lihat foto ini gitu. Ya Allah, ini aku, ini masa-masa jaya aku banget, ini rambutku masih gondrong. Apa yang kamu rasain kalau lihat lagi foto-foto ini sih? Aku kasihan sebenarnya. Kasihan. Kenapa? Ya pada zaman itu mukanya masih belum tahu aja kalau duitnya bakal habis sudah. Tapi saat itu tuh hebat sih. Maksudnya kayak aku dulu bisa syuting sampai di titik itu tuh nggak semua orang lah bisa ngerasain apa yang aku rasain. Apa yang kamu rasain? Bangga. Bangga. Aku dari kecil tuh aku udah punya perasaan pride sama diriku sendiri. Aku udah punya, kayak aku di titik dulu aku ngelihat ruangan ada nama aku, udah ada asistenku, ada hairdo-nya sendiri, itu tuh aku udah kayak oke, aku udah someone nih. Betul tuh aku di umur sekecil itu tuh aku udah punya perasaan kayak gitu loh. Aku udah punya feel kayak oh aku dibutuhin nih, aku penting nih di sini. Aku artis papan atas nih kalau dulu bahasanya kan ya. Ya aku dulu udah punya feeling itulah. Ini kamu emang lucu banget sih dulu tuh, gemes banget ya. Dan kamu udah tahu lah gitu ya. Iya, aku dari kecil tengil banget tuh. Iya, tengil banget. Katanya kamu kan kalau lagi ngantuk ya udah kamu tidur aja. Artis-artis yang senior mesti nunggu kamu tidur siang. Tapi namanya juga kamu anak kecil kan, bukan saatnya kamu kerja emang. Iya emang. Tapi ya pada zaman itu kan kejar tayang lebih penting ya kalau kata orang-orang. Aku pernah dikejar sampai rumah. Syuting? Gara-gara ngejar tayang, iya. Sampai jam berapa biasanya kamu syuting? Perjanjian itu sampai jam 10. Jam 9. Jam 9 apa jam 10 itu perjanjiannya, deal-dealannya. Deal-dealannya. Terus waktu itu pernah lebih di atas jam itu aku bener-bener udah nggak bisa diri, maksudnya kayak bener-bener capek banget ya. Capek banget, aku udah ngantuk banget. Itu aku belum pulang, mamaku udah marah-marah nelfonin omku. Itu gimana Baim kok belum di rumah gini. Ya apa nih Kak, masih di depan kamera gitu. Gak ada gendong masukin mobil. Omku nyalain mobil, lari, aku digendong masukin mobil, bawa lari langsung. Itu disusulin kamu sampai rumah? Dikejar. Sampai rumah sama mamaku dibilangin, jam berapa ini? Ini kita ngejar tayang Kak, nggak bisa gini. Ya nggak tahu, itu urusanmu, bukan masalahku. Karena itu udah perjanjian di awal kan, sampai ya elah anak sekecil itu. Akhirnya dulu ya udah kalau misalnya aku lagi kayak gitu, yang harusnya besoknya tayang, ngulang tayang episode kemarin, kayak gitu dulu. Tapi kamu sendiri sempat ngerasa kayak, aduh bosen nih, aduh capek kok gini amat ya gitu nggak? Kadang, ya kalau udah nyampe, udah nggak mood gitu ya udah aku tidur atau nggak mau syuting. Nanti juga ada yang bujuk. Tapi sejauh itu pada saat itu fine aja dan fun aja. Fine aja. Kalau pas aku kecil ya. Tapi ketika kamu lihat foto ini kasihan. Iyalah, kayak ngelihat perjuangan aku. Iya loh, itu aku capek banget loh, itu kelihatan banget muka aku. Tapi aku dulu
overall aku enjoy, aku seneng kok. Tapi aku capek, tapi kayak gimana ya? Itu aku chill banget loh itu. Iya. Aku rada kasihan ya, tapi ya situ aku yang dulu. Kayak itu kehidupanku. Ini kehidupanmu. Nanti kalau kamu punya anak, anakmu bakal kamu Enggak, anakku nggak boleh ngerasain apa yang aku rasain. kerja dari kecil. Nggak boleh. Kalau dia mau nyari duit nggak apa-apa, tapi tetap ada kadarnya lah. Dan kalau misalnya anakku udah bisa nyari duit atau apapun, terserah dia mau kayak gimana. Maksudnya terserah dia mau dia apain duit itu. Mau dia nggak bisa nge-manage, mau dia habisin semua langsung apa gimana, itu terserah dia. Karena orang bakal belajar itu kalau dia udah ngerasa. Orang bakal ngerasa kehilangan kalau dia udah kehilangan. Orang bakal merasa nyesel, bakal belajar kalau dia udah ngelakuin kesalahan. Kalau ini kamu nggak punya kendali apapun sama apa yang kamu hasilkan. Aku nggak punya kendali apapun sama yang aku hasilkan sekarang. Ngelihat duitnya juga nggak pernah. Pernah sekali, 2 kali, 3 kali. Hitungan jari lah. Hitungan jari. Waktu ini bahkan kamu pun waktu syuting juga Abah tuh jarang banget nganterin. Abah jarang banget nganterin. Tetap yang lebih sering nganterin mama. Abah di luar negeri. Abah dulu kerja, ya oke lah dia ada kerjanya dulu. Tapi kerjanya ya nggak sepadan lah sama Jadi dia. peran-peran Abah tuh apa di dalam kamu berkarir waktu kecil itu? Seorang ayah. Seorang ayah. Cuman seorang ayah. Ya dia yang nge-manage, dia yang nerima duitnya dia. Yang katanya nge-manage duitnya, tapi nyatanya duitnya nggak di-manage kan. Karena kalau duit di-manage miliaran tuh masih ada sampai sekarang masih. Jadi kalau nganterin kebanyakan mamamu pasti nganterin. Mama, Atau om dari mama ya. Asistenku dulu. Tapi maksudnya kalau kamu pulang ke rumah gitu, ayah ada, Abah ada. Enggak. Ayah jarang di rumah. Jarang banget di rumah. Ayah tuh selalu di luar, nggak tahu di mana aja. Aku nggak ngerti dulu kerja dia apa juga. Ada lah dia kerja, dia dulu kerja tapi Ya kamu pun jarang ketemu gitu. sekedarnya lah kerjanya. Maksudnya nggak yang bisa nutupin semua hal di rumah, bisa memenuhi gaya hidupnya dia semua apa gitu. Nggak lah, nggak mampu lah ya aku asli buat itu. Dari pekerjaannya. Dari pekerjaannya nggak bakal mampu. Kalau nggak ada backingan duitku nggak bakal bisa dia. Ya loh. Ceritanya udah makin kesel deh kayak. Enggak ngasih. Aku udah pengen nge-spill ini dari lama tapi kayak aku masih ini loh masih aku tahan-tahan. Tahan ya. Itu pas di Surabaya tuh udah mau keluarin itu. Tapi aku kayak jangan deh. Karena pas aku ngomong, iya aku masih sekolah terus aku udah mau ngomong itu. Terus kayak jangan dulu, sabar. Itu kan tahun ini ya, kamu udah di blok Awal padahal itu. tahun udah dong. Udah di blok, udah kesel banget pasti. Aku di blok itu Agustus 2022. 2022. Iya. 2 tahun. Astaga. Aku di blok Agustus 2022. September itu aku dipanggil Om Raffi. FYP. Dipanggil Om Raffi. Kalau orang pada umumnya nih, dikala masih kesel-keselnya, dapat kesempatan buat ngomong kasih dong. panggung, dia ngomong dong. Aku enggak. Aku masih diem. Sampai Om Raffi manggil aku ke rumahnya, nanya, Abah masih kasih uang jajan? Ya kadang-kadang kamu bilang. Aku masih nutupin, aku masih ngebagusin nama dia malahan. Ya sekarang udah nggak ada muak aku dan nggak tahu diri orang ya. Kayak aku diem, aku baik-baik, aku usaha sendiri, dia kayak ngerasa kayak oh ya udah, kayak malah angkat tangan lah. Jadi kalau kamu lihat foto ini, Di Hongkong lagi dia tuh. lo lihat Instagramnya kan, kamu Aku diblokir Instagramku juga. Jadi bukan cuma WhatsApp itu, Cut off, sosial media juga. Aku juga. Sosial media juga kamu di blok. Tapi kamu pernah nge-DM emang sampai harus di blok? Pernah. Gak pernah. Aku gak pernah ke DM ngeliat IG-nya dia jarang. Kamu taunya kalau kamu di blok? Waktu itu dengar kabar katanya IG Abah nggak ada. Aku lihat di HP ku ya nggak ada. So, aku coba lihat di IG-nya temen gue. Ada nih. Ini kamu ngomong ceritanya ketawa-ketawa gini ya, gitu ya. Hatimu gimana? Aku udah nggak punya perasaan lagi sama aku. Kayak kalau misalnya aku masih masih sedih, masih apa, kayak aduh mau sampai kapan gitu. Anggapannya fase-fase itu tuh udah lewat gitu. Itu udah
nggak baru kayak gini tuh. Aku tahu jeleknya ayahku semua apa segala macam, cuma bisa kayak ya udahlah. Nggak baru, maksudnya sebelum tahun 2020. Karena kan mamaku tuh nggak pernah jelasin aku semuanya. Aku harus nyari tahu semuanya sendiri dong. Soal ayahku. Ayahmu kayak gimana? Yes. Kemana aja? Yes, benar. Karena mamaku tuh nggak pernah jelekin ayahku sama sekali. Mamaku selalu nutupin semuanya. Kayak mamaku tuh selalu jawab kayak, udah mama nggak perlu cerita. Kamu bakal lihat sendiri ayahmu kayak gimana. Ketika aku ada masalah ini, mamaku bilang, udah tahu kan abahmu kayak gimana. Dan semakin aku gali, semakin aku nemu banyak. Nah, sebagai anak apa yang berkecamuk itu? Nggak ada rasa tetap atau kecewa atau makin marah? Kecewa. Kecewa banget. Sebelum kamu tahu, kamu gali itu, apa sih sebetulnya pandanganmu terhadap sosok ayah itu? Seperti apa sih kamu melihat abahmu itu? Cuma seorang ayah yang nggak bertanggung jawab, seorang ayah yang egois. Ayahku tuh egois banget, selalu mikirin dirinya sendiri, selalu ngerasa nggak punya tanggung jawab, selalu aku tahu dia orangnya sebenarnya struggle or dia punya masalah, tapi dia tipikal orang yang terlalu buat ngadepin masalah. Itu ayahku. Sebelum masalah ini ada, itu pandanganmu terhadap ayah? Sebelum masalah ini ada pun aku selalu ngeliat dia kayak orang yang, sebelum masalah ini ada aku lihat dia seorang yang pekerja keras awalnya. Oh, sebelum masalah ini ada kamu melihat tuh, oh ayah kamu tuh kerja keras. Karena? Dan aku selalu, karena dia selalu berusaha nih. Tapi di balik itu aku juga udah nyadar kalau dia tuh seorang yang nggak bisa memanage uang. Dia orang yang terlalu nge-spoil ke orang-orang, makanya kayak terlalu baik, makanya kayak terlalu apa ya? Terlalu menjaga image dia sebagai ayah dari seorang baim cilik. Itu dia selalu menjaga itu tanpa dia mikirin keadaan dari anaknya itu kayak gimana. Kamu bisa ngomong bahwa dia terlalu menjaga gengsinya sebagai seorang ayah dari baim cilik. Dari mana kamu bisa Aku ngomong dulu gitu? tuh punya trik buat minta uang ke abahku. Gimana? Aku ngetrik selalu minta uang ketika dia lagi sama teman-temannya. Karena di situ dia pasti langsung ngasih dan pasti jawab iya. Ketika nggak ada temennya pasti dia punya alasan. Aku nggak tahu itu emang. Umur berapa kamu tahu trik itu? SMP. Aku baru nyadar nggak sengaja sih karena beberapa kali kayak gitu ya. Aku tuh egois, selfish banget. Dan kamu melihat ayahmu tuh dulu kamu melihat ayahmu tuh pekerja keras memang. Iya, dan aku emang selalu kekurangan sosok figur ayah ya. Aku selalu kekurangan itu. Tapi beda loh kekurangan sama kehilangan. Kekurangan mungkin ya kayak aku bisa membiasakan diri dan aku terima dong kayak dia selalu lebih fokus ke abangku. Kayak wajar aja karena sepinter-pinternya aku juga abangku jauh lebih pintar daripada aku. Dan aku selalu fokus ke abangku. Depan mamaku juga dia bilang gitu, kayak aku lebih berharap ke abai sih daripada ke aku. Karena emang aku bahkan di jalan yang nggak aku pilih waktu itu, ya kan? Kayak abai emang dia minta dipondokin, minta masukin pesantren, aku nggak. Tapi kamu dipaksa ngikut. Iya, dan aku bisa buktinya, tapi tetap dia nggak ngeliat itu. Terus aku ngeliat ayahku itu sebagai sosok orang yang unik sih sebenarnya. Kayak dia tuh beda dari yang lain lah. Nggak ada orang kayak dia. Nggak ada orang yang bisa sejahat itu, nggak ada orang yang bisa se-egois itu sebagai seorang ayah ya. Ke anaknya. Ke anaknya itu nggak ada. Aku nggak pernah nemu kayak gitu. Apa yang paling menyakitkan buat kamu selain bahwa dia pergi aja gitu? Dia ngeblokir kamu. Apalagi? Selain itu, caranya dia ngejawab dari perasaanku sih. Kayak aku tuh selalu nanya. Aku sempat tanya pas lebaran itu. Kenapa aku kenapa kayak gini gitu loh. Kenapa aku diblokir, aku ada salah apa. Dia selalu jawab kayak, udah kamu gak usah ikut campur. Terus kamu gak tau ngomong gak jelas apa ngedumel doang gak bisa matiin. Terus kayak, aku ngapain gitu loh. Aku gak pernah dapet jawaban itu. Aku kecewa iya banget. Tapi itu udah lama. Kayak menurutku sekarang udahlah, dia gak bakal tanggung jawab juga. Aku yang selalu gak pernah mengungkit harta-hartaku. Aku gak pernah minta rumahku. Aku gak pernah minta semua duit-duitku pada kemana. Aku gak pernah mempermasalahkan itu. Dan ketika dia mulai kayak gitu, aku kayak, oh ini orang gak bisa dibiarin nih. Aku
Kenapa kamu nggak mau mempermasalahkan itu semua? Apa karena takut dia Karena marah? menurutku itu udah... Atau kamu takut membuat dia semakin jauh dari kamu ketika kamu minta hartamu? Aku takut kehilangan, enggak. Karena aku nggak bakal expect kehilangan seorang ayah ya. Cuman di situ aku takut kayak seakan-akan jadi kayak aku yang nggak tahu diri. Dulu aku mikirnya gitu. Karena aku mungkin masih labil juga ya kan. Tapi setelah aku pikir-pikir kayak ternyata bukan aku yang nggak tahu diri. Jadi sekarang aku bakal ngambil semuanya. Aku bakal minta semuanya yang masih ada. Kamu tadi cerita bahwa ya ayahmu, sempat kamu mendengar bahwa ayahmu bilang bahwa ayahmu lebih berharap sama kakak kamu, Abai gitu ya. Kamu sendiri, walaupun kamu sayang juga pasti sama Abai, tapi kamu sebagai seorang anak ketika mendengar ayahmu ngomong kayak gitu tuh apa sih sebetulnya? Yang kasih tahu satu lagi tentang isi pesan itu tuh. Jadi itu sering ngomong kayak gitu ya kan. Dan salah satu hal yang pas masalah itu yang pesan panjang itu, ada salah satu tuh yang isinya kayak gini. Bilang ke mamaku, kamu tuh udah gagal ngedidik anak-anakmu. Kamu gagal didik Baim. Terus Baim itu anak gagal. Aku dibilang anak gagal kayak, wih, kalau nggak ada aku aja dia nggak bisa makan. Siapa pabrik duitnya dia kalau bukan aku? Sosok aku loh, aku anaknya ngasilin miliaran loh ya. Bukannya sombong tapi itu fakta, ya kan? Aku anak yang nggak pernah kayak kalau mungkin kalau ada orang-orang di posisiku dia udah, aku nggak pernah mempermasalahkan itu. Aku nggak pernah ada ngelakuin kesalahan apapun dan dia dengan enaknya dia bilang aku anak gagal. Aku gagal dididik. Sedangkan aku bahkan nggak ada ngelakuin apapun. Kamu nggak ngerasa kamu ngapa-ngapain tiba-tiba ada kata-kata seperti itu? Itu hal 2 tahun ini yang aku pendem. Itu yang akar kemarahan. Ini tuh bakal aku keluarin semuanya. Bakal aku tunjukin ya udah yuk aku bisa jadi anak gagal beneran. Jangan dong. No, bukan gagal sebagai anak. Aku nggak bakal gagal sebagai anak. Aku bakal bikin dia nganggep aku anak gagal di matanya dia yang sesungguhnya ya. Walaupun aku nggak ada ngapa-ngapain, ya kan? Aku nggak pernah bilang dia gagal menjadi orang tua tuh. Walaupun faktanya semua orang sekarang tahu kalau dia gagal jadi seorang ayah, ya kan? Banyak loh orang gagal sebagai seorang pasangan tuh banyak. Tapi aku jarang ngelihat orang gagal jadi sebagai seorang orang tua ya. Iya, karena anak-anak selalu sayang dan sayang sama orang tua. Dan aku anak terakhir yang masih sayang sama ayahku dan dia ngebuang aku kayak gitu aja. Abangku udah nggak bakal mau ngurus dia. Abangku nggak mau dan aku tahu itu. Aku masih sayang sama dia waktu itu. Aku masih care sama dia. Aku masih peduli, aku masih sering nanya kabar ke dia waktu itu ya. Sampai ketika dia bilang kayak gitu, oke. Oh, aku anak gagal ya ternyata. Ya udah, kalau menurut dia kayak gitu nggak apa-apa. Menyakitkan sekali ya. Ya, tapi aku udah ngebuang itu semua. Kayak aku udah nerima itu semua karena aku mikirnya kayak ya udah sih, kayak anggap aja aku dikata ngapain lo dengerin. Karena kalau omongan orang semua dimasukin ke hati, itu ngerusak kita sendiri akhirnya. Malah nggak ada apa ya, malah nggak bakal ngedorong kita. Ucapan orang yang narik kita, yang ngejatuhin kita, kalau kita dengerin, kita masukin itu bakal bikin kita jatuh sendiri. Iya. Tapi tetapnya sebagai manusia, sebagai seorang anak yang tadi kamu bilang, kamu merasa bahwa kamu tuh yang terakhir yang paling masih peduli gitu sama ayah kamu gitu. Tiba-tiba mendengar ada tulisan pesan seperti itu gitu. Itu pasti ada masa di mana kamu rasanya nggak keru-keruan dong. Apa yang kamu lakukan pada saat itu? Di awal-awal itu? Pada saat itu aku kaget pertama. Dan aku langsung kayak, aku anak gagal. Aku bilang di mamaku, aku anak gagal. Terus mamaku bilang kayak biarin aja, udah paling tuh orang. Kayak aku di situ aku nggak bisa nerima karena aku waktu itu benar-benar aku masukin hati banget dia bilang kayak gitu. Tapi aku udah biasa dibilang kayak gitu, ngerti nggak? Kayak maksudnya ayahku kan emang nggak seberapa dekat, memang kayak nggak seberapa yang berharap sama aku ya. Dari dulu itu selalu ngomong gitu? Iya, makanya itu kalau itu aku bisa nerima lah, wajar karena aku dulu di pesantren aku banyak banget masalahku jujur aja. Tapi ketika dia bilang aku anak gagal, no, aku nggak bisa nerima itu dong. Aku bahkan anak yang selalu berhasil sebelum pada waktunya anak itu udah berhasil.
Tapi kalau dia bilang aku anak gagal ya nggak apa-apa. Menurut dia aku anak gagal, oke. Aku terima. Pada saat itu kemarahanmu kamu lampiaskan dengan apa? Aku tahan semuanya. Kamu tahan semuanya? Tahan semuanya. Nangis nggak? Enggak. Bahkan air mata aja kamu tahan? Bahkan air mata aja aku tahan. Aku nggak bisa nangisin dia. Menurutku aku terlalu buang-buang air mata kalau nangisin orang itu. Kamu berkeluh kesah sama siapa? Sama mamaku, sama abangku, sama mungkin ada beberapa temanku yang aku kasih tahu. Tapi kayak ya udah, orang-orang pada bilang kayak ya udah bapak lu udah berarti bapak lu. Semua orang yang bilang kalau yang aku kasih tahu kalau ayahku pernah bilang ke orang anak gagal tuh kayak, hah, lu gagal. Cuman gara-gara melihat kamu keluar dari beberapa pesantren. Yes. Sebenarnya dia bilang aku gagal bukan karena itu kayaknya ya. Karena apa? Aku nggak ngerti karena apa. Karena menurutku ketika aku pindah-pindah pesantren tuh dia nggak pernah ada masalah. Yang penting selama aku masih ada di dalam pesantren gitu loh. Aku nggak tahu dia bilang aku gagal karena apa. Dan itu membuat kamu juga dan itu kesel. membuat aku bingung dan kesel juga. Karena apa indikatornya? Apa gitu loh. Makanya aku tuh yang aku penasaran tuh apa gitu loh. Apa sih? Aku ngapain sih gitu loh. Kayak something yang keluar dari mulut orang tuh pasti ada alasannya gitu loh. Gak mungkin tiba-tiba keluar muncul dari mulutnya tanpa ada alasan tuh kan gak mungkin dong, pasti ada. Kamu berhenti main sinetron di usia 12 tahun itu kenapa? 10 tahun. Karena waktu itu kan udah mau pindah ke Malang, udah persiapan mau masuk pesantren, jadi sama mama cuma nyelesain kontrak-kontrak aja habis itu udah. Itu keinginanmu sendiri? Keinginan mama sih, karena mama waktu itu udah aja ya aku nerima uangku terus. Mamaku udah gak tega sama aku. Padahal sebenarnya ayahmu masih pengen kamu main sinetron. Mau banget. Cepat ke depan mata dia kalau ada tawaran. Jepret, terima. Orang masih masa persidangan cerai aja lo masih ribut aku ada di mana ini loh. Ayahku nerima kontrak 350 juta. Lagi sidang loh ini masih baru selesai sidang nih. Ada kontrak 350 juta. Aku gak mau syuting. Panik kayak aku bingung waktu itu. Cuma mamaku yang bisa ngeraya aku kan. Dia mohon-mohon sama mamaku. Nggak tahu malu orangnya. Apapun buat duit. Kenapa waktu itu kamu gak mau syuting? Ya gak mood aja. Karena kamu tahu orang tuamu sedang tidak baik-baik. Karena enggak ya, aku kan gak seberapa ngerti ya waktu itu ya. Karena masih kecil juga kan. Emang aku lagi nggak mau ikut ayahku aja sih waktu itu. Ketika masalah mulai apa? Ya, orang tua mulai itu aku selalu lebih dekat sama mamaku. Berusaha lebih dekat sama mamaku. Jadi ketika ada tawaran, papamu yang ngomong, kamu langsung nggak mau? Aku nggak mau. Terus itu banyak banget itu yang karena aku bilang aku maunya sama mamaku berangkatnya. Ayahku nggak pernah bolehin. Ayahku tuh selalu berusaha nutupin ke mamaku bayaranku berapa. Sampai akhirnya mamaku tahu semua. Jadi pada saat lagi sidang perceraian belum ketok palu tuh? Belum ketok palu, masih lagi ribut sidang ini. Ayahku tanda tangan kontrak. Hebat emang tuh orang, bisa aja. Terus kamu karena kamu nggak ingin tinggal sama papamu, kamu nggak mau syuting? Aku nggak mau syuting kalau nggak ditemenin mamaku waktu itu. Sementara papamu dan mamamu masih berebut itu juga. Hak asuh anak itu masih berebut. Tapi akhirnya yang menang mendapatkan hak asuh anak mama. Mama lah, dengan banyaknya fitnahannya ayahku waktu itu ke mamaku. Banyak banget itu nanti itu nggak bisa dikeluarin sekarang. Banyak banget mamaku tuh dikata-katain sama ayahku. Tapi waktu kecil itu kamu nggak tahu kan? Aku nggak tahu. Ketika aku sempat nanya kayak mamaku kan nggak pernah cerita ya ayahku kayak gimana ya. Sampai aku tuh penasaran apa sih mama tuh waktu itu pas sidang tuh kok lama banget. Aku tahu tapi pas sidang itu kayak beberapa kali nemenin kan. Terus kamu beberapa kali nemenin sidang? Ya banyak aku ikut lah, tapi aku kayak di ruang tunggu gitu. Kalau yang jadi saksi itu dulu abangku. Abah itu kan udah lumayan gede waktu itu ya kan, dia beda 2 tahun sama aku. Abangku tuh dipanggil sama hakimnya, sini. Disuruh ngomong lah tentang abah gimana. Diomongin semua sama abangku dengan polosnya itu kan. Hakimnya kayak yaudah iya. Sana. Sampai ayahku tuh selalu ngelak tentang apapun kan. Sampai hakimnya tuh bilang ke mamaku gini, apapun pembelaan dari si Halil ini, lu tinggal jawab iya aja. Gue jamin lu bakal tetap dapat hak asuh, tapi lu harus nerima tuduhannya dia semuanya. Terus mamaku kayak, masa ya udah, kalau misalnya lu nggak mau nerima, nih sidang sampai tahun depan pun nggak bakal selesai.
Karena banyak banget tuduhannya ayahku. Yang gugat adalah Mama yang gugat. Terus kayak abah duluan akhirnya nggak tau lah, ribet lah itu, nggak seberapa mengerti. Terus hakimnya tuh bilang mama, udah pokoknya apapun tuduhannya jawab iya, bakal tetap hak asuh ke lu. Mama hakimnya tuh bilang gitu. Ya udah iya, mau jawab iya. Tok hak asuh mamaku. Hak asuh ke mamamu, langsung mamamu begitu selesai kontrak beres pindah langsung ke Malang. Pindah ke Malang. Kamu udah nggak syuting lagi? Udah syuting lagi. Sebenarnya itu hak asuh di mamaku, tetap mamaku di Jakarta. Sempat mamaku sekali habis nikah, mamaku nikah lagi tuh, mamaku tinggal di Malang, aku sama ayahku di Jakarta. Tapi udah nggak syuting lah dari sejak itu? Masih, selama aku sama ayahku mah masih syuting. Terus mamaku di Malang kan setahun 2 tahun waktu itu, baru dia balik ke Jakarta. Aku langsung tinggal bareng mamaku di Jakarta bentar sampai semua habis. Aku naik kelas 6 SD, aku dibawa ke Malang sama mamaku. Jadi ada masa di mana kamu tinggal sama papamu, masih syuting-syuting. Tapi yang nganterin syuting siapa tuh? Ada asisten. Umur 10 tahun gitu. Kamu ditemenin sama asisten aja syuting? 9-10 tahun. 9-10 tahun. Nah, masa di mana kamu nggak boleh ketemu sama mamamu tuh masa yang di mana? Aku awal-awal perceraian sih itu. Belum selesai, belum ketok palu tuh? Udah baru masih pertengahan sidang sih itu. Masih pertengahan sidang, masih perebutan hak asuh. Sampai ketok palu tuh baru aku tinggal sama mama. Itu pun tapi kayak masih kadang bolak-balik lah, kayak kan pasti kan weekend apa gitu-gitu. Oh. Jadi ada masa kamu nggak boleh ketemu mama sampai ada supir yang dipecat gara-gara nganterin aku mama. Ya itu urusannya mereka lah ya. Aku nggak peduli tentang urusan perceraiannya dia atau gimana seburuk apa dia nge-treat mamaku, abangku apa ya, aku nggak peduli. Ini tentang tanggung jawabmu ke aku. Karena sekarang semua hal yang dia lakuin itu impactnya ke aku sendiri gitu loh. Semua tanggung jawabnya dia tuh kayak dilempar ke aku gitu loh. Dan aku nggak. Kenapa kamu ngerasa semua tanggung jawabnya dia seolah dilempar ke kamu? Ya karena siapa lagi mau bayar sekolah kalau bukan aku. Sekolahmu? Sekolah aku, iya. Dan aku punya adik 2. Ya mungkin ya adikku masih bisa hidup kan, dia masih punya mama ya. Cuman kan aku nggak setega itu dong ngeliat adikku kayak gitu. Intinya sebenarnya kamu ngerasa kamu punya uang, tapi kenapa sekarang kamu mesti cari lagi, struggle lagi untuk biayamu? Kenapa aku harus mulai dari nol gitu loh. Dan aku nggak keberatan buat mulai dari nol. Asal? Cuman bukan berarti dia bisa lepas tangan gitu aja gitu loh. Ngomong kayak paling kayak gitu ya? Iya, at least ngomong, at least berusaha dikit lah. Kamu waktu anak kecil ya, kan kamu udah terkenal ya, Mbak Aim ya. Ketika orang tuamu lagi bolak-balik sidang itu ada wartawan-wartawan juga yang datang nggak sih? Enggak, malah aku nutup diri dari media waktu itu. Tapi waktu itu sempat kebarengan, aku lupa deh sidangnya mamaku tuh barengan sama salah satu artis lah, aku lupa siapa. Terus adalah waktu itu, tapi waktu itu ada wartawan yang notice kan itu mamaku kayak langsung lari, langsung nggak mau. Jadi tapi kamu sebagai anak nggak sempat digerubungin karena kasus perceraian orang tuamu nggak ya? Jangan dong. Tapi waktu itu kamu masih ya santai aja selama kebutuhanmu terpenuhi, atau sebetulnya sebagai anak kamu ngerasa adalah perasaan Cuman aku masih SD ya, kayak aku masih belum seberapa kepikiran itu sih. Dan aku juga nggak, aku tipikal anak yang ya udahlah terserah mereka lah, urusan mereka. Tuh aku dari kecil aja nggak peduli sama urusannya dia itu loh. Kalau abangku kan bonding sama mamaku banget kan, dia deket banget sama mamaku. Jadi dia waktu itu nggak terima banget. Jadi udah kamu ngerasa kayaknya aku perasaan anak yang paling nggak pedulian. Iya, aku udah anak paling masih santai. Ada rasa care sama dia gitu loh. Dan udah cari duit dari kecil, ada nih duitnya. Kenapa masih dibilang anak yang gagal gitu ya? Iya. Nggak ada dong duitnya, bukan ada nih duitnya. Duitnya dulu ada, sekarang udah nggak ada. Aduh, ya. Nih kalau kamu kapan terakhir lihat Instagramnya papa kamu? Ya lama, karena diblokir juga Instagram. Ini kita lihat nih kalau Instagramnya ya kan, wah ada di Singapura gitu. Di mana-mana dia. Di Bangkok, naik motor cross juga. Ya, dia orangnya memang aktif ya. Orangnya aktif, abahku tuh orangnya aktif, maunya orangnya aktif menghabiskan duit. Menghasilkan juga, kadang-kadang ada kerjanya. Dia kan keluar negeri juga kerja. Kamu gak pernah diajak tuh kalau abah lagi keluar negeri? Aku pasti setahun 2-3 kalian kalau sempat pasti berangkat. Ada ya pasti ya. Jadi ada lah memori-memori ya. Oke, ini sekarang kalau kamu lihat foto ini.
Itu adikku yang laki. Masih ada yang di bawahnya lagi masih ada, tapi fotonya belum pernah diupload deh kayaknya. Perempuan ya? Perempuan. Kamu lihat kakakmu nih, kakakmu dalam hidupmu. Kakakku dalam hidupku semuanya sih dia. Kalau aku nggak bakal bisa bertahan tanpa mamaku, kakakku nggak bakal bisa loh. Apa sih peran kakakmu dalam kehidupanmu ini yang kamu rasakan betul yang bisa kamu ceritakan? Abangku lebih dari sosok ayah. Hal yang seharusnya ayah lakuin itu dia bisa ngelakuin itu lebih dari ayah. Contohnya? Support aku, handle urus-urusanku. Kayak maksudnya hal-hal yang nggak bisa aku lakuin sendiri. Misalnya? Misal kita bilang sekolah butuh wali dong. Wali di sekolahku. Kakakmu? Kakakku. Mamaku juga, tapi mamaku kan juga harus ngurusin adik-adikku. Jadi nggak bisa kayak semua abangku. Terus aku punya bisnis kambing juga dia yang ngurusin, dia yang ngajarin aku banyak hal banget. Dia yang selalu kayak, ayo nih ada kesempatan ini, ambil, jangan disia-siain. Jadi dia ngarahin kamu? Dia yang ngarahin aku semuanya. Dia yang selalu kayak, ayo bisa kok. Kayak lu nggak butuh abah kok, lu bisa kok sendiri. Lu buktinya lu kecil aja bisa nyari duit, kenapa sekarang udah gede nggak bisa? Ya bisa kok, pasti bisa, dia bilang. Ada kata-katanya dia yang itu yang membuat kamu ngerasa bahwa dia lebih dari sosok ayah? Banyak sih, salah satunya mungkin dulu ketika aku kesel banget dengan masalah itu, aku udah mau buka mulut dari awal kan itu masalah ayahku tuh. Abah itu bilang nggak usah dulu, diemin aja dulu, buktiin dengan lu bisa ngelakuin semua ini tanpa bantuan dia. Buktiin kalau lu bisa survive sendiri, buktiin kalau lu bisa mulai semuanya dari nol. Dan yang ngurus duitku semua, yang nge-manage semua jadwalku apa segala macam semua dia. Jadi kamu melihat Abah ini yang bedanya kan cuma 2 tahun ya dari kamu ya? 2 tahun doang. Tapi dia harus memikul tanggung jawab yang Gede banget. Gede banget. Karena dia anak pertama juga. Dari sejak kamu usia berapa itu berarti? 17 tahun. Dia sudah menjadi sosok ayah. Sosok ayah. Tulang punggung keluarga. Membangun bisnis ternak kambing dan susu kambing itu. Bener. Itu dia. Itu dia semua. Dia yang ngajarin aku semuanya. Apa sih yang kamu lihat yang ya Kak Abai lakukan gitu? Mungkin secara diam-diam kamu perhatikan dia ketika bekerja, itu apa yang membuat kamu rasa dia punya terharu banget? Ternakan yang harus dia urus. Dia punya jual susu yang harus dia lakuin, dia harus jual beli kambing juga. Anggapannya dia juga punya banyak kesibukan lain di hidupnya kan. Dimana seharusnya juga dia kuliah. Tapi dia nggak kuliah. Dia ngelakuin bisnis itu semua. Dan di hal yang bersamaan dia masih bisa ngebantu aku di semua jadwalku. Kayak dia masih bisa nge-manage aku semuanya. Kayak setiap kali ada tawaran syuting, ada apapun itu semuanya itu langsung direct ke dia. Dia masih bisa nge-handle semua itu dengan segala kesibukannya dia. Aku ketemu Abah itu cuma weekend doang loh sekarang. Kayak sekarang aja dia nggak ada di sini karena dia nge-handle semuanya dari jauh. Karena dia bener-bener nggak bisa datang. Kayak kemarin sempat nganterin aku sehari terus dia langsung balik Malang. Jadi kamu melihat bahwa kamu, kakakmu yang harusnya masih menikmati masa-masa remaja, bisa main, itu semua harus dewasa. Harus dewasa. Dan aku sama dia kayak kita nggak boleh ada yang lontang-lontung gitu loh. Kayak ayo jangan nganggur. Kalau bisa sebisa apapun produktif. Walaupun aku sekolah pun bukan berarti sekolah ngalangin semuanya kan. Tetap aku harus bisa ngelakuin sekolah semuanya. Dan sekolahanku, pihak sekolah juga ngerti kondisiku gimana. Pihak sekolah aja bisa ngerti, masa pihak keluarga besarnya dia nggak bisa ngerti? Keluarga besarnya baru muncul ketika aku buka mulut kayak gini. Waktu itu pernah ada aku dengar ada sebuah tayangan yang liput kamu di rumah kamu di Malang kalau nggak salah ya. Tahun berapa gitu. Terus ya headline-nya itu mengganggu mama kamu gitu karena dibilang kamu tidur di kasur yang tipis. Hidupnya kayaknya. Itu. Dan itu bikin mama kamu juga cukup kesal gitu. Yes. Aku udah bilang tadi kan aku di rumah, di Malang juga ada rumah.
Aku punya rumah sendiri di Malang, mamaku juga punya rumah sendiri di Malang, which is itu rumah gede dan itu dia 3 bersaudara kan mamaku yang punya rumah itu. Sedangkan pada saat itu kita nggak butuh. Aku di pesantren, Abai di pesantren. Pesantren gue deket rumah by the way ya. Bukan deket rumah itu, deket rumah yang itu yang katanya kasur tipis dan lain-lain itu ya. Sekarang gini deh, buat apa tinggal di rumah gede kalau isinya cuma berempat doang. Ayahku, mamaku, ayah tiriku sama adikku 2. Kayak buat apa? Akhirnya rumah 2 itu disewain semua. Yang gede disewain buat bisa bikin pondok. Disewain buat bikin pesantren. Itu rumah sampai bisa diisi pesantren loh. Kayak buat apa tinggal di rumah kayak gitu kalau isinya cuma berempat doang. Dan abangku juga di pesantren, pulang jarang, ya kan? Setahun berapa kali sih hitungan jari. Aku juga waktu itu di pesantren dan dari rumah mamaku itu ke pesantren tuh nggak deket gitu loh. Nggak deket apa deket? Deket tapi nggak deket banget. Akhirnya waktu itu disewain semua. Mamaku nyewa yang bener-bener deket kayak ratusan meter doang dari pesantren ke rumah. Jadi waktu itu dibilang kayak, oh kamu setelah nggak syuting lagi hidupnya. Enggak, masa harus bilang kalau asetku miliaran depan wartawan itu kan nggak perlu dong aku bilang. Jadi itu dianggap menggiring ya? Aku bilang iya aku sekarang rumahnya nyewa tapi asetku miliaran semua kok. Ya dihujat malah kayak gitu. Jadi bukan itu. Diem dihujat. Jadi bukan itu sebetulnya ya. Sebenarnya kamu hidup bisa lah, ada lah berkecukupan. Bisa. Intinya bukan itu tapi. Karena nggak butuh. Iya. Pada saat itu ya kayak karena abangku masih pesantren, kayak masih belum ada yang lulus, nggak ada yang tinggal di rumah, adikku masih kecil-kecil juga waktu itu kapan? Covid 2018, 2020. 2021 lah segituan. Nggak ada masalah gitu ya. Tapi dan bukan itu masalahnya. Bukan karena kamu jatuh susah bukan? Enggak, bukan. Intinya adalah kata-kata itu sebetulnya ya. Iya. Kemarahan kamu adalah ketika kamu membaca kayak aku diem diremehin ya kan. Ya karena aku buktiin. Harus aku kayak kenapa sih? Kayak itu bahkan salah satu faktor kayak yang bisa aku sebenarnya tinggal di situ udah nggak masuk akal sih ya sebenarnya. Kayak aku bisa nyampe nyewain rumah tuh sebenarnya harusnya nggak masuk akal. Tapi kayak ya udahlah ya, kayak aku harus apa gitu loh. Pada saat itu juga mobilitasku kan terbatas. Pada saat COVID. Pada saat after COVID ya itu ya, baru selesai saya COVID. Itu waktu itu aku udah mulai usaha juga, aku udah punya peternakan waktu itu loh, aku udah ada lah pemasukan ya. Udah ada pemasukan, tapi kan bukan itu yang diliputkan. Yang diliputkan waktu itu gimana aku di pesantren sama rumahku, terus dipermasalahin bilang oh jadi kamu kesalnya karena dianggap udah miskin. Ya. Bukan itu juga. Pembahasan kali ini juga bukan karena dia jatuh miskin juga bukan. Enggak ya? Juga bukan. Lebih kepada yaitu tadi seorang anak, anak yang merasa kesal, marah, sedih juga. Aku lebih karena bingung nih sebenarnya. Dan bingung. Kenapa tiba-tiba ada tudingan dari sosok ayah bahwa kamu tuh dianggap sebagai anak yang gagal. Itu menyakitkan. Itu banget, sakitnya banget. Tapi kayak ya udah itu udah. Terserah dia deh mau bilang apa gitu loh. Karena itu sama sekali nggak masuk akal dong. Iya. Siapa yang bisa nerima itu? Jadi betul seperti yang kamu bilang, itu urusanku dan dia. Iya, bukan. Itu penasaranmu yang ingin kamu tanyakan. Maksudnya apa? Jadi sebenarnya ini yang aku bahas dari kemarin ini bukan mau urusan keluarga dia cerai apa gimana itu kayak bukan. Bukan. Ini bukan tentang itu. Ini bukan tentang itu. Ini bukan tentang uang. Ini tentang tanggung jawab dan ini tentang aku butuh jawaban juga. Aku butuh pertanggungjawaban dan aku butuh jawaban. Aku butuh jawaban kenapa dia kayak gini. Dia sampai menyebut kenapa dia sampai bilang aku anak gagal gitu. Dan aku butuh pertanggungjawaban atas semua hal yang dia lakuin. Kayak dia nyuruh aku sekolah dan dia nggak bayar, aku butuh itu. Kalau ternyata tidak pernah ada jawaban kenapa dia sampai mengucap kamu adalah anak yang gagal, apakah kamu akan terus penasaran dan menyimpan amarah? Aku udah nggak bisa nyimpan amarah lagi. Aku bakal buka semuanya sampai dia ngubungin aku. Dan masih banyak yang belum aku buka. Menyangkut kamu juga ini? Ada yang nyangkut aku, ada yang nyangkut mamaku, banyak lah. Kayak salah satu tadi tuh aku buka, udah kebongkar satu kira-kira tuh. Anak gagal itu salah satu yang bikin aku sakit banget sih. Aku dibilang anak gagal itu. Nah Mbak Im, sekarang ya kamu kan udah terus bergerak ya. Udah nih dari
pesantren nih masih SMA kelas 3 nih. Di pesantren juga atau sekolah biasa? Enggak, sekolah biasa. Sekolah biasa sekarang ya. Dan itu buat kamu cukup bikin kamu agak malu atau biasa aja? Yes, karena tingkahnya dia dengan dia ngeblokir guruku kayak gitu, dia nggak beres PP gitu, aku rada malu sih sebenarnya. Dan malunya justru karena itu ya, bukan karena kamu paling tua sendiri di kelas, bukan? No, itu nggak masalah sih aku. Itu nggak masalah. Kamu juga sudah punya bisnis juga, ikut juga sama bisnisnya kakak kamu, susu kambing, juga jual parfum, dan alhamdulillah sukses ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sukses. Udah bisa beli apa itu? Itu kamu duitnya kelola sendiri kan? Aku kelola sendiri. Udah bisa beli rumah lagi? Enggak, belum. Mobil lah? Aku belum beli mobil lagi, tapi mungkin soon bakal. Amin. Ya intinya yang aku lakuin sekarang cukup buat aku sendiri. Cukup buat kamu sendiri? Buat aku sendiri, maksudnya buat seharianku, buat apapun itu. Dan sedangkan duit sekolahku itu bukan tanggung jawabku. Betul. Itu tanggung jawab dia sebagai orang tua. Betul. Apalagi ada duit kamu yang dulu. Dan apalagi sebenarnya duit dia juga duit aku, kalau itu udah habis ya. Urusan dia lah. Itu anggaplah duit hilang. Kalau nggak diganti ya udah, kalau diganti ya alhamdulillah. Tapi kamu sendiri ada kebayang bahwa akan kembali juga ke dunia hiburan? Pengen banget aku. Kenapa? Kangen karena kamu suka? Aku kangen, dan itu menurutku sumber penghasilan yang paling easy money, ya kan? Maksudnya kayak itu dunia yang sudah kamu familiar ya? Entertain itu dunia yang udah anggapannya kayak orang harus struggle, orang harus terbiasa dengan kamera, dengan semuanya. Aku udah dari kecil ya? Dari lahir sampean. Dari apa? Dari kecil aku tumbuh di depan kamera gitu loh. Fasih ngomong juga karena di lokasi syuting ya? Di lokasi syuting, kayak aku udah terdidik di situ. Kayak anggapannya, ya ini dunia aku gitu loh. Aku udah habit loh, udah kebiasaan lah. Kayak aku nggak perlu menyesuaikan diri dengan hal ini gitu loh. Kayak anggapannya kalau orang banyak dong orang yang kayak harus masih jaim-jaim masih oke. Tapi kamu ini di luar ini ya. Biasanya kalau artis yang memulai dari cilik terus habis itu dia beranjak dewasa, kadang-kadang punya kebingungan dengan image-nya, brandingnya dia gitu kan. Kalau orang tahu Baim ya, kamu Baim Alkatiri, tapi kadang-kadang ya ini dulu Baim cilik gitu. Tetap dan teringat dengan dialog kamu gitu. Tolong Baim. Aku bakal tetap jadi Baim cilik mau sampai kapanpun. Semua orang bakal ingat aku Baim cilik, itu nggak bakal bisa hilang. Terserah ya, itu nggak ganggu kamu. Karena kadang ada orang yang bingung, bingung dengan identitas enggak ya. Tetap aja kamu akan seperti ini gitu ya. Udah ada tawaran-tawaran apa agenda ke depan? Apa kayak film sinetron itu belum ada, tapi soon lah, semoga aja ada. Amin. Iya. Tapi ya itu ya rencana ke depan kamu sebagai Baim Alkatiri yang sudah 10 tahun sampai syuting belum pulang ke rumah aja dikejar-kejar selesai produksi. Begitulah ya. Iya. Tapi kamu kalau punya anak, kamu nggak akan nyuruh anak kamu syuting. Nggak bakal. Mungkin dia bisa menghasilkan duit dari entertain ya, mungkin. Dan kalau emang pun dia bisa, ya good for him, ya kan, maksudnya bagus lah, maksudnya dia bisa dia bisa menghasilkan. Dan dia punya pengalaman lah, tapi punya pengalaman, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa asal aku bakal ngasih itu duit semua ke dia, ya kan, mau dia buang-buang, mau dia apain, terserah dia, karena itu semua penyesalannya bakal di dia sendiri. Tapi tidak akan ada pressure dari kamu. Aku nggak bakal ada pressure. Kalau dia mau, atau target atau kejar setoran nggak ada ya. Kalau dia mau ya bagus, berarti dia nggak menyia-nyiakan kesempatannya. Kalau dia nggak mau ya nggak apa-apa, mungkin dia punya passionnya sendiri. Ya aku kalau punya anak aku bakal ngebebasin sih, terserah dia apa. Bebas aja ya. Yang penting selama yang dia lakuin bener, nggak salah, nggak melenceng, ya apa-apain aja. Kamu udah kebayang belum kalau ternyata misalnya nih, karena ini tiba-tiba bapak kamu pulang terus ketemu kamu, apa yang pertama kali akan kamu lakukan? Orangnya ada di depan kamu nih. Ini dia muncul di orangnya nih. Yang aku lakuin, aku butuh penjelasan. Ayo jelasin dulu kenapa. Aku mau tahu semuanya. Kenapa papa bilang abang hilang? Kenapa lari dari masalah ini? Dan salahku apa? Karena aku nggak ngerasa ada masalah sama sekali. Kalau dia mau jawab ya waktu itu gini, no, enggak, aku nggak masalah itu. Kenapa ngilang dari aku? Kenapa lari? Kenapa bikin aku malu kayak gini? Dia harus jelasin itu. Dan aku mau rumahku diganti nama dulu, pakai nama aku semuanya, karena itu pure rumahku, ya kan, pure itu punya aku.
Dan kalau penjelasannya dia bisa aku terima, aku bakal maafin semuanya. Aku bakal balik, banyak aku bakal biarin dia balik sebagai sesosok ayah. Tapi kalau alasannya dia nggak jelas, alasannya dia unacceptable, aku nggak bakal bisa maafin dia. Karena walaupun dia datang balik ngomong kalau alasannya nggak jelas, alasannya nggak apa, dia nggak tulus itu kan, cuma demi melindungi namanya doang, kayak buat apa? Aku butuh sosok dari ayah, real dia tanpa gengsi apapun ngomong ke aku. Aku mau dia ngomong baik-baik sama aku. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanya, Kinan? Sedih ya. Sedih, tapi ya udahlah, aku udah. Tapi ya, iya mungkin ketolong karena kamu anaknya juga sebenarnya cuek aja ya. Cuman untuk anak secuek kamu pun ternyata ada satu yang memicu dan itu menjadi bahan bakar yang luar biasa sampai kamu. Sebenarnya aku udah capek dari lama, tapi aku kayak lama-lama kayak aku udah diem kok nggak ada feedback, itu aku udah waktu itu kayak ternyata aku kira didiemin bisa mikir nih orang, ternyata didiemin ngelunjak, nggak ada perubahannya sama sekali. Baim, terima kasih sudah berbagi ya Baim ya. Sama-sama. Ya ini memang itulah ya, dari sini mungkin kita melihat salah satu potret aja sih, potret kehidupan industri di mana anak-anak ketika bekerja itu ada resiko-resiko tadi, resiko bahwa uangnya kemudian ya akhirnya ya tidak bisa menjamin anak itu ketika dewasa juga gitu, tetap juga harus berproses dan bekerja, ya kan, dan ya ini juga pelajaran tentang hubungan orang tua dan anak, bahwa anak itu selalu cinta sama orang tuanya ya kan, selalu bisa apapun yang orang tuanya seperti apapun ya, anak-anak itu melihat orang tua dari pertama mereka buka mata kan yang dilihat adalah orang tuanya gitu ya, selalu mencintai. Tapi ya ketika ada satu kata-kata yang menyakitkan, masuk di akal juga, yaitu kan menjadi bara yang ingin segera dipadamkan sebetulnya oleh kamu, supaya kamu tetap bisa mampu mencintai orang tua kamu. Terima kasih ya Baim. Sama-sama. Mudah-mudahan kamu bisa menemukan kedamaian di hati. Aku damai banget ya Tio. Dan apapun yang kamu ingin tahu jawabannya, mudah-mudahan bisa terjawab. Amin. Amin. Terima kasih buat Anda semua. Spill the tea. Habis deh. Okay then, let's spill the tea.